وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Orang-orang JRK itu dianggap sebagai Khawarij. Mari kita simak. Sebenarnya siapa sih Khawarij itu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran mubarakan fihi, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluna nabiyya ba'dah wa la rasulah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa sekali. Kenikmatan bisa tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan pikiran yang tenang, ayem. Kemudian jangan lupa, karena masih dalam pandemi, tetap dijaga, tetap tetap menjaga diri, tetap banyak berdoa, bertawakal kepada Allah, istighfar, banyak minta ampun kepada Allah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, pada kesempatan hari ini saya ingin membaca sebenarnya, cuman kira-kira dulu kita sedikit ya, ketika saya awal-awal dinonaktifkan, ketika itu saya menjadi mubalik daerah, termasuk mubalik daerah ya. Nah, di hadapan ribuan orang, kawan-kawan saya yang sejawat mubalik daerah, ketika mengaji, saya di depan, saya langsung ngaji waktu itu. Saya belum di maklumat ketiga, baru maklumat pertama dulu dinonaktifkan karena masih diminta untuk taubatnya, masih ditunggu untuk taubatnya. Nah, saat itu sering saya ditampar dengan dalil-dalil tentang Khawarij. Apa Khawarij? Sering kawan-kawan sejawat saya, para mubalik daerah itu menyampaikan di hadapan saya, sering bahwa orang-orang yang keluar dari jamaah, dari golongan dia, al-Khawariju kilabun nar, al-Khawariju kilabun nar, al-Khawariju kilabun nar. Jadi Khawarij itu adalah anjingnya neraka. Di hadapan ribuan jamaah, bukan saya tersinggung, tetapi saya sangat tahu bahwa dia menyerang saya. Nah, ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, qadarullah, wasilah hidayah yang benar, wasilah kepada hidayah pemahaman yang benar, akhirnya Allah membuka dan kita bersama-sama menjadi muhajir atau hijrah dari pemahaman yang salah, syubhat minal bayyinat, minas syubhat ilal bayyinat, dari syubhat kepada sebuah penjelasan. Lalu saat itu Ustadz kami Syekh Abdullah Mas'ud, kita panggilnya, namanya Abdullah Mas'ud LC, membuat ciri-ciri Khawarij. Beliau membuat sebuah khulasah ciri-ciri Khawarij. Saya akan membacakan saja, barangkali JRK kenaan. Nah, barangkali JRK kenaan. Kita takut JRK itu menjadi Khawarij beneran. Artinya apa yang disampaikan oleh kawan saya sejawat itu yang telah menyerang, menceramai saya, sampai saat itu ada penerobos yang pada akhirnya sekarang juga dinonaktifkan. Gara-gara dia juga istilahnya panas hati nih. Mosok Ustadz Ikhwan dinasihati koyo ngono gak kerasa, tapi saya cuma diam aja di hadapan ribuan jamaah saat pengajian daerah. Selalu saya ingat-ingat, dia selalu menyerang saya dengan istilah al-Khawariju kilabun nar. Lalu jangan-jangan kita benar, JRK itu benar-benar Khawarij, karena dia maknani al-Khawarij itu keluar. Ya, keluar, karena al-Khawarij itu adalah keluar ya. Keluar, dia maknani secara lughawiyah saja Khawarij. Padahal Khawarij itu kan juga diambil ketika zamannya Ali bin Abi Thalib, yaitu gerombolan yang tidak mau bergabung dengan Ali bin Abi Thalib maupun dengan Muawiyah,
yang berada di daerah Haruriyah saat itu ya. Salah satunya di daerah Haruriyah yang kemudian disebut dengan Khawarij karena keluar dari barisannya Ali dan keluar dari barisannya Muawiyah. Dan orang-orang JRK itu dianggap sebagai Khawarij. Mari kita simak sebenarnya siapa sih Khawarij itu siapa? Mari kita simak bersama-sama sifat-sifat Khawarij. Jangan-jangan JRK menjadi sifat atau ciri-ciri Khawarij. Yang pertama adalah senang mencela dan menganggap sesat tokoh-tokoh ulama. Jadi sifat ciri-ciri Khawarij adalah senang mencela dan menganggap sesat tokoh-tokoh ulama. Hati-hati JRK. Hati-hati JRK ya, yang mungkin senang mencela ulama ya. Senang menganggap ulama. Salah satu sifat Khawarij yang menonjol adalah senang mencela dan menganggap sesat tokoh-tokoh ulama seperti yang dilakukan oleh tokoh mereka Dzulhuwaisirah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat pembagian jarahan perang Hunain. Ketika itu dia berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membentaknya, wailaka. Kemudian Nabi bersabda, wailaka wa may ya'dil idza lam a'dil. Kalau kamu tidak percaya kepada saya, kata Nabi, kalau kamu menganggap saya tidak adil, maka lalu siapa yang merasa yang kamu anggap adil? Maka tidak heran bila kelompok ini kurang respek kepada tokoh-tokoh 4 madhab. Tokoh ini kurang respek terhadap tokoh-tokoh madhab. Misalnya madhab ya Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad. Yang seperti yang lain misalnya Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan tokoh-tokoh ulama kontemporer seperti Bin Baz, Utsaimin, Albani, dan lain-lain. Bahkan dia merendahkan kitab-kitab mereka dengan istilah kitab karangan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, nggak respect sama sekali. Dia bahkan kenal aja nggak pernah. Ini sopo itu. Sekali-kali cuma dia hanya kenal satu tokoh saja yang diagung-agungkan. Kemudian umat akan dipaksa untuk meyakini fakta yang terbalik. Jadi dari pencelaan ini, dari dia senang mencela ulama ini, umat akan dipaksa untuk meyakini fakta yang terbalik, yaitu orang awam yang lebih paham dengan agamanya daripada ulama. Jangan bergaul dengan ulama, kata-katanya. Jangan bergaul dengan ulama karena bisa mempengaruhi kepahaman. Semakin banyak ilmu maka semakin sulit diatur. Ini fakta. Nah, ini hati-hati nih JRK ini, hati-hati ya. Jangan-jangan JRK juga seperti ini ya. Jangan-jangan JRK juga sering meremehkan ulama, memurtadkan ulama. Hati-hati loh JRK ya. Meremehkan, takut nanti menjadi orang yang terpengaruh. Jangan dekat-dekat dengan Khalil, jangan dekat-dekat dengan Aziz, jangan dekat-dekat dengan Abdullah Mas'ud, nanti terpengaruh. Bahkan nggak perlu wong pinter. Nah, sepenting paham. Yang pertama adalah cirinya senang mencela dan menganggap sesat tokoh-tokoh ulama. Yang kedua, dalam kutipan beliau, saya kutip ini, hati-hati JRK ya, hati-hati JRK. Memusuhi orang Islam, membiarkan penyembah berhala. Salah satu sifat Khawarij, hati-hati JRK, yang sering dikatakan, dari tadi saya katakan bahwa kawan sejawat saya itu sering menyerang tentang Khawarij, bahwa saya itu dianggap Khawarij karena keluar dari barisan mereka. Salah satu sifat Khawarij yang paling menonjol adalah mereka lebih cenderung bermusuhan dengan sesama kaum muslimin daripada orang-orang non-muslim. Dari kaum muslimin dia dikafirkan tanpa mawani', tanpa mengetahui, pokoknya nawakidul Islam, nawakidul Islam, nawakidul Islam, nawakidul jamaah menurut dia. Nawakidul Islam yura kenal. Intinya pokoknya ora jamaah berarti kafir. Mereka sering membesar-besarkan perbedaan pendapat dengan umat Islam yang lain. Bahkan berani mengkafirkan dan memerangi umat Islam lain dalam masalah khilafiyah. Di waktu yang sama, mereka justru bisa duduk rukun, saling bantu dengan orang-orang non-muslim. Ya. Saling bantu dengan orang-orang muslim. Dengan orang muslim dimusuhi. Dengan orang muslim dikafir-kafirkan. Hati-hati JRK ya. Hati-hati JRK. JRK itu jangan-jangan sampai kena sifat Khawarij ya. Apa yang dia katakan seperti itu loh. Ya.
Kita kan pernah dicap karena keluar dari barisannya dianggap khawarij. Seperti hanya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, yaqtuluna ahlul Islam wa yad'una ahlul authan. Nah, jadi dia saling membunuh, saling memerangi sesama orang Islam, tapi dia saling rukun dengan ahlul authan atau penyembah berhala, bahkan dijaga, bahkan saling menghormat. Bahkan ketika pendalilannya itu dalam, misalnya kemarin di Facebook misalnya muncul orang-orang yang ingin meluruskan, kemudian dia minta bantuan orang-orang ahlul authan. Dia nggak peduli, dia nggak kenal istilah orang liberal, orang sekuler. Hati-hati JRK ya. Ini JRK hati-hati, kita dianggap khawarij ya. Kemudian yang ketiga adalah kurang pengetahuan tentang fikih. Dia kurang mengetahui pengetahuan tentang fikih. Ahli khawarij itu tidak tahu tentang masalah fikih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang barang siapa yang Allah menghendaki baik kepadanya, maka Allah memberinya kefahaman dalam hukum-hukum agama. Arti faqih dalam bahasa Al-Quran hadis artinya adalah paham dengan cermat terhadap hukum agama melalui dalil-dalil Quran dan hadis. Kefaqihan seseorang adalah salah satu alamat bahwa dia dikehendaki oleh Allah baik, karena kefaqihannya akan membimbingnya menuju akidah, ibadah, akhlak, dan cara-cara bermuamalah yang benar. Sebaliknya, kurangnya kefaqihan adalah tanda bahaya yang berpotensi menjadi seseorang tidak menyadari kesalahan-kesalahannya dalam menetapi agama. Kepahaman dianggap sudah paling kuat secara dalil, ternyata hanya syubhat-syubhat saja. Lu hati-hati loh JRK ya. Ternyata syubhat-syubhat saja ternyata. Lebih buruk lagi, dia merasa diri paling benar padahal jauh dari Quran hadis. Dia merasa diri paling benar padahal jauh dari Quran hadis. Ini sifat yang ketiga. Hati-hati. Nah, kemudian 4 adalah berprasangka buruk atau suudzon. Yang terakhir, saya kutip, sifat khawarij ini tampak dari cara guru mereka Dzul Khuwaisirah menghukumi tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membagi jarahan perang Hunain. Ketika dia tidak paham dengan pembagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengucapkan kata-kata yang sangat tidak pantas bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, demi Allah sesungguhnya ini adalah suatu pembagian yang tidak adil dan tidak dikehendaki di dalam wajahnya Allah. Katanya dalam Dzul Khuwaisirah mengutuk kepada Nabi, wa ma uridu fiha wajhullah wallahi anna hadhihi la qismatun ma 'adalun fiha wa ma uridu fiha wajhullah. Ini adalah seburuk-buruknya prasangka yang mereka tunjukkan kepada sebaik-baiknya makhluk, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak heran bila mereka sering berprasangka buruk kepada para ulama, para pemimpin, dan para kaum muslimin. Pokoknya enaknya mau curiga, diwaspadai, kemudian sampai membentuk namanya tim bersih-bersih atau tim pakar. Tim pemagaran. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala, silahkan Anda berpikir, sebenarnya yang mempunyai sifat seperti ini JRK atau yang lain. Karena dulu saya masih ingat dengan ingatan yang segar ketika saya dinonaktifkan sendirian. Saya satu daerah itu sendirian awal-awalnya, 2 minggu setelah Masyayikh ada dapat surat penonaktifan saya dan saya diberhentikan. Saat itu saya diserang dengan dalil ini hampir berhari-hari. Setiap pertemuan saya diserang dengan istilah al-khawariju gila benar. Orang-orang yang keluar adalah gila benar. Maka penjelasan tentang 4 ciri tentang khawarij ini, silahkan siapa yang lebih menempati ciri 4 ini. Yaitu yang pertama, selalu meremehkan kepada ulama, menghina ulama, senang meremehkan, mencela ulama, menganggap sesat tokoh-tokoh ulama. Yang kedua, memusuhi orang-orang Islam.
Yang ketiga, kurang pengetahuan tentang fikih. Yang keempat adalah berprasangka buruk atau suudzon kepada orang lain. Siapa yang lebih mencocoki, CRK atau yang lain? Wa akhiru da'wana, tetap salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ